Pedang pusaka peninggalan kerajaan Majapahit ini ganggu pemiliknya sebelum dihibahkan. Sebanyak 12 buah pusaka dijajar di atas meja ruang tamu rumah M. Thohir. Semua pusaka itu ada yang memberontak peninggalan Majapahit. Pusaka yang terbungkus kain itu berupa keris, pedang, tombak, dan cundrik. Harum bunga menyeruak ketika pusaka itu dikeluarkan dari kain putih pembungkusnya. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, Met Arya Wedantara, hadir di rumah Thohir di Jalan Sultan Agung, Desa Jeru, Tumpang, Kabupaten Malang, Kamis, 17 Maret 2016. Empunya rumah ingin menyerahkan 12 benda pusaka untuk menjadi koleksi Museum Singosari. Seluruh pusaka yang selama ini dipelihara Thohir adalah milik leluhurnya. Baru pertama kali ini Museum Singosari mendapatkan titipan barang pusaka dari warga. Wedantara berharap warga lain memiliki pusaka mengikuti jejak Thohir. Semoga ini menular kepada warga lain. Mungkin ada yang memiliki barang berharga dari masa lalu untuk dititipkan kepada Museum Singosari, beber Met usai menerima pusaka dari Thohir. Juru pelihara Candi Jago yang juga tokoh budaya Tumpang, Suryadi alias Ki Suryo, turut hadir. Ia melihat pusaka milik keluarga Thohir buatan akhir abad ke-15 atau masa berakhirnya kerajaan Majapahit. Tapi Ki Suryo menyebut nama Brewengker yang ikut mempengaruhi pembuatan pusaka tersebut. Kalau melihat motif dan jenisnya, saya menduga ada pengaruh masa Brewengker, kata dia. Semua pusaka di rumah Thohir memiliki nama, antara lain pedang Pulung Sakti, Kuncoro Sewu, keris Brewul Manik, gajah sabrang, Maha Aji, Moto Sewu, Brewul Mustaka, pecut Sewu, cundrik babat sengkala, tombak suca kencana, sabuk bumi, dan suta aji, juga keris sangga buana atau kilat buana, pegangan betara katong Ponorogo. Ki Suryo perlu meneliti lebih jauh masing-masing pusaka itu. Thohir yang selama ini merawat 12 pusaka itu merelakan pusaka dari leluhurnya dirawat dan dihibahkan ke Museum Singosari. Ia dititipi buyutnya, kemudian kakek, dan kakaknya. Thohir mendapatkan mandat untuk merawat pusaka itu sejak 1990, saya merawatnya, setiap bulan Sura, saya menjamas, memandikan, mereka, ujar Thohir. Amanat leluhur ia lakukan bagi termasuk merawatnya. Sayang, 8 orang anaknya tidak satu pun mau meneruskan merawat pusaka itu. Sementara usia Thohir sepuh, ia memilih menghibahkan pusaka itu ke museum, karena bisa digunakan untuk wahana pendidikan. Bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat, bisa untuk pendidikan di museum, imbuh dia. Pusaka peninggalan zaman Majapahit yang tersimpan di rumah, tak diketahui anak-anak Thohir. Uswatun Hasanah, anak kedua Thohir, tidak pernah mengetahui pusaka tersebut. Saya tidak tahu menahu, tahu-tahu kok malah ada orang yang mau menawarnya, cerita Uswatun. Pusaka yang dirawat Thohir pernah ditawar sejumlah orang. Di antara mereka pernah menawarkan uang tunai Rp 200 juta dan mobil jeep. Thohir menolak tawaran itu dan memilih menghibahkannya ke Pemkab Malang. Bukan perkara mudah Thohir melepas pusaka berjiwa itu. Terutama pusaka yang melekat dengannya, yakni pedang Kuncoro Sewu. Selama 3 hari ia tak bisa tidur, karena pedang itu seakan memberontak. Rasanya bergerak terus dan saya sulit tidur selama 3 hari. Setelah saya ikhlas, barulah dia diam dan saya bisa tidur, kenang Thohir. Pantauan Surya, Thohir terlihat menunjukkan pandangan sayang kepada pedang yang memiliki warangka kayu berwarna merah hati dan putih tersebut. Catatan sejarah menunjukkan, Brewengker memiliki nama Kudamerta. Ia menikahi Dyah Wiyat, anak pendiri kerajaan Majapahit,
Raden Wijaya yang bergelar Prabu Kertarejasa Jayawardana atau Jaya Negara dari istrinya, Gayatri. Dyah Wiyat adalah adik Dyah Gitarja atau Tribhuwana Tunggadewi, kelak menjadi Raja Majapahit. Dyah Wiyat adalah Ratu Daha, sekarang Kediri. Nama besarnya adalah Raja Dewi Maharajasa. Otomatis, Kudamerta memiliki nama kebesaran juga, yakni Wijaya Rajasa.